ada surat edaran terbaru lagi tentang OSN yang informasi perubahan panduan OSN jenjang pendidikan dasar tahun 2026. Mari kita bahas. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Haris Fauji, channel itu Mas tentang dunia pendidikan dan kerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel Haris Fauji. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar mendapatkan info terupdate tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya saya infokan tentang OSN itu yang terakhir itu tentang jadwal OSN terbaru. Ini 2 hari yang lalu. Ternyata ada informasi lagi nih di surat edaran ini. Ini saya mendapatkan informasinya itu awalnya itu dari saluran info OSN yang resmi di WA ya teman-teman, yang menginformasikan ada info terbaru teman-teman di webnya Pusat Prestasi Nasional. Nah, saya cek nih di webnya, di paling bawah di menu pengumuman ya teman-teman, ini di kabar prestasi ini per tanggal 25 Mei. Kita buka aja nih. Nah, yang isinya informasi perubahan panduan OSN jenjang pendidikan dasar tahun 2026 nih ya teman-teman. Ini informasinya ada 16 poin. Nah, ini berkasnya, PDF-nya. Nih kalau teman-teman ingin download nih ya teman-teman, klik aja download. Oke, itu cara mendapatkan beritanya dan untuk download surat edarannya. Oke, kita langsung bahas surat edarannya poin per poinnya. Oke, ini ya teman-teman, ini biasa. Oke, kita perbesar aja. Nah, poin yang pertama, informasi ini merupakan bagian dari adendum. Coba kita, teman-teman masih bingung nggak nih adendum itu apa ya? Coba kita cari ya teman-teman, adendum itu apa sih? Adendum itu apa? Takutnya teman-teman tidak tahu apa arti dari adendum. Adendum adalah dokumen tambahan atau lampiran yang memuat perubahan, penambahan atau klarifikasi terhadap isi perjanjian atau kontrak yang sudah ada. Intinya, dokumen ini tidak membatalkan kontrak awal, melainkan menjadikan bagian tak terpisahkan dan perjanjian tersebut. Berarti ini menjelaskan atau menambahkan atau bisa juga merubah surat edaran yang tersebelumnya. Berarti surat edaran sebelumnya yang ini ya teman-teman, ini OSN kan nih. Ini surat edaran per tanggal 18 Mei dan ini surat edaran per tanggal 1 Mei ya teman-teman. Jadi surat edaran ini saling berkaitan, saling berhubungan. Oke, kita baca itu yang pertama ya teman-teman. Adendum pelaksanaan OSN jenjang pendidikan dasar. Jenjang dasar itu berarti jenjang SD dan SMP ya teman-teman. Berarti ini pengumumannya untuk jenjang SD, OSN SD dan OSN SMP. Dan disampaikan sebagai bahan acuan bagi satuan pendidikan dalam melakukan pendampingan kepada murid dan guru pembimbing agar seluruh tahapan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan jadwal yang telah ditetapkan. Kedua, rangkaian pelaksanaan OSN jenjang pendidikan dasar, OSN SD dan SMP menjadi 3 tahap, yakni OSN tingkat kabupaten, OSN tingkat provinsi, dan OSN tingkat nasional, dan keseluruhan tahapan sampai dengan tingkat nasional secara daring ya teman-teman. Emang sebelumnya ada berapa tahap? Kalau teman-teman simak video tentang penjelasan tentang OSN ya teman, di awal di akhir Januari ini nih ya teman-teman, nih awalnya itu OSN itu ada 4 tahap, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat semifinal, dan final. Dan finalnya itu awalnya itu luring atau secara langsung datang ke misalkan di kampus yang mana, ditempatkan di satu titik. Nah, berdasarkan surat edaran terbaru ini nih, berarti cuma ada 3 tahap, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, langsung tingkat nasional. Tidak ada lagi semifinal. Dan semuanya itu dilakukan secara daring. Tidak datang ke satu tempat ya teman-teman, tidak seperti tahun kemarin ditempatkan di satu titik dan dilakukan secara luring. Nah, OSN tahun 2026 ini cuma 3 tahap. Itu ya teman-teman, nih poin yang kedua. Yang ketiga, adendum paduan OSN tahun 2000 dapat dilihat pada halaman web Pusat Prestasi Nasional. Tapi saya cek tadi panduannya masih sama dari panduan yang sebelumnya. Seharusnya ada perbedaan ya teman, karena kan di panduan sebelumnya itu kan masih ada tahapan semifinal. Seharusnya di panduan yang baru itu tidak ada tahapan semifinalnya. Tapi saya cek tadi di panduannya, silakan teman-teman kalau ingin cek aja ya teman-teman, di panduan OSN di webnya Pusat Nasional masih sama dengan panduan sebelumnya. Oke, yang keempat, silabus OSN dapat diakses nih ya teman-teman. Ini berarti
menggantikan atau menambah silabus yang sebelumnya yang sudah diterbitkan. Teman-teman ini mau dicek aja nih silabusnya, silakan nanti dicek aja ya teman-teman untuk silabusnya. Berarti ini silabus untuk OSN SD dan SMP. Yang kelima, jadwal pelaksanaan OSNK dan OSNP tercantum pada lembaran 1. Nanti kita lihat teman-teman. Untuk yang poin 5 ada di lampiran 1. Yang keenam, batas akhir pengisian pemetaan sekolah pelaksanaan SNK adalah tanggal 26 Mei 2006. Ini berarti untuk batas pengisian yang ada di web komunikasi OSN ya teman-teman. Ini berarti yang ada di sini nih. Ini di web ini nih, semua menu yang ada di sini diselesaikan sampai tanggal 26 Mei nih. Di sini juga diberitahu ya teman-teman, batas waktu pemetaan sekolah 26 Mei pukul 5 sore ya teman-teman. Ini sampai 5 sore. Berarti nanti nih misalkan di pemetaan pelaksanaan nanti tidak ada lagi tombol simpan, tidak ada lagi upload surat kesiapan. Dan nanti di tim teknis juga tidak ada lagi menu tambah, tidak ada lagi menu upload pata integritas ya teman-teman. Tidak ada lagi menu upload pata integritas maupun cetak ya teman-teman. Jadi segera dikerjakan sampai tanggal 26 Mei jam 5 sore. Itu ya teman-teman. Itu poin yang ke-6. Untuk poin ke-7 nih, pelaksanaan gladi resik di jadwal OSN, pelaksanaan gladi resik OSNK tingkat kabupaten dijadwalkan pada tanggal 2 Juni. Nah, di sini baru ada jadwalnya aja teman-teman nih. Masih baru ada jadwalnya aja. Di surat edaran sebelumnya juga ya teman-teman, per tanggal 18 Mei baru ada jadwalnya aja nih. Nih baru ada jadwalnya aja. Belum ada teknisnya bagaimana. Di surat edaran ini juga belum ada teknisnya. Belum ada penjelasannya untuk gladi resik itu teknisnya bagaimana, belum ada informasinya teman-teman, baru ada jadwalnya aja. Padahal kita menunggu nih teknis gladi resik itu bagaimana ya teman-teman. Lanjut lagi yang poin ke-8, mekanisme pengawasan OSNK dilaksanakan melalui pengawasan silang dan live streaming YouTube. Khusus bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T sesuai dengan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2005, satuan pendidikan diperkenakan menggunakan rekaman pelaksanaan paling lambat pada hari yang sama dengan pelaksanaan kegiatan. Tautan unggah rekaman akan dimusnahkan melalui web komunikasi. Berarti selain daerah 3T tetap harus wajib melakukan live streaming YouTube. Untuk yang daerah 3T boleh pakai rekaman, terus nanti hasil rekamannya itu di-upload di Google Drive ya teman-teman. Berarti menjelaskan informasi yang ini ya teman-teman. Kalau di sini kan nggak dijelaskan ya teman-teman. Boleh apakah boleh milih antara streaming YouTube atau rekaman terus di-upload di Google Drive. Kalau di Google Drive di sini belum dijelaskan ya teman-teman. Nah, di surat edaran ini dijelaskan lagi. Berarti selain 3T tetap melakukan live streaming YouTube ya teman-teman. Jadi menjelaskan surat edaran sebelumnya. Yang daerah 3T berarti boleh milih, boleh streaming YouTube atau melakukan rekaman dan nanti di-upload rekamannya itu di Google Drive. Nah, nanti link Google Drive-nya itu diunggah di halaman web komunikasi, tapi sampai saat ini belum muncul linknya ya teman-teman. Link unggah untuk web link entah itu link streaming YouTube-nya atau Google Drive-nya. Oke, yang ke-9, pengaturan privasi, visibilitas siaran langsung YouTube sebelumnya menggunakan mode unlisted pada pelaksanaan SK tahun dirubah menjadi publik. Nih, di penjelasan sebelumnya, jadi boleh milih untuk streaming YouTube-nya itu hanya yang punya link aja atau mode publik, semua orang bisa lihat. Yang men-subscribe channel kita itu bisa lihat kalau kita sedang melakukan live. Nah, untuk sekarang nih berdasarkan surat edaran terbaru nih per tanggal 24 Mei, modenya itu harus publik, wajib publik, tidak boleh yang hanya memiliki link ya teman-teman. Itu yang poin ke-9. Yang poin ke-10, pelaksanaan SNP menggunakan aplikasi berbasis TKA akademik atau mode daring. Ini ya teman-teman nih. Untuk pelaksanaan OSNP nih, karena kan di OSNK kan masih ada yang menggunakan semi daring ya teman-teman, masih ada yang menggunakan semi daring. Nah, untuk tingkat provinsi yang lanjut ke tingkat provinsi, misalkan sekolah A siswanya ada yang lanjut ke tingkat provinsi, itu harus mode daring, tidak boleh lagi semi daring. Untuk yang kabupaten, tingkat kabupaten masih milih antara daring atau semi daring, apalagi yang di sekolah SMP tersebut ada yang kelas 9-nya ikut nih
kelas 9-nya ikut OSN SMA, berarti kan kelas 9 itu masuknya OSN SMA. SMA itu masih semi daring. Nah, misalkan dia lanjut ke tingkat provinsi, dia hanya boleh mode daring. Itu yang poin ke-10. Yang poin ke-11, pelaksanaan pengawasan SMP semula menggunakan live streaming YouTube menjadi menggunakan perangkat Zoom dengan ketentuan satu akun Zoom untuk setiap ruang tes. Ya, teman-teman, karena kan sebelumnya misalkan dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan semifinal sebelumnya teman-teman menggunakan live streaming YouTube. Tapi untuk yang lanjut ke tingkat provinsi, yang lanjut ya teman-teman, melakukan bukan live streaming YouTube lagi, tapi menggunakan akun Zoom. Mungkin nanti akan dijelaskan ketika akan mendekati OSN provinsi ya teman-teman nih. Intinya nanti kan yang lanjut ya teman-teman, nanti kan bukan tingkat kabupaten lagi, tingkat provinsi. Nah, nanti kan tingkat provinsi kita lihat juga nggak tahu ditempatkan di satu titik atau di sekolahnya masing-masing. Ya seharusnya sih ditempatkan di satu titik ya teman-teman, karena kan ini udah lanjut ke tingkat provinsi. Misalkan dari yang tingkat kabupaten lanjut ke tingkat provinsi, nah di tingkat provinsi itu ditempatkan di satu titik. Nah, di satu ruang itu hanya satu akun Zoom saja ya teman-teman. Satu ruang, satu akun Zoom. Misalkan di ruang itu ada, misal ya teman-teman, ada 15 orang, berarti ya udah cuma satu akun Zoom aja. Misalkan di tempat itu ada beberapa ruang, misalkan ada 3 ruang, berarti setiap ruangnya harus menggunakan satu akun Zoom ya teman-teman, kalau ditempatkan di satu titik. Kalau misalkan walaupun sudah lanjut sekolah A, lanjut ke tingkat provinsi, tapi tidak ada informasi pelaksananya masih di sekolah masing-masing, ya udah berarti misalkan cuma 1 orang, 2 orang di sekolah tersebut yang lanjut ke tingkat provinsi, ya tetap ada akun, tetap melakukan pengawasan menggunakan Zoom, bukan streaming YouTube lagi. Lanjut yang ke-12, jumlah peserta yang lolos ke tahap nasional semula sebanyak 60 peserta per cabang akan menjadi 115 peserta ya teman. Yang tadinya yang ke final itu cuma 60 untuk OSN tahun 2026 berdasarkan surat edaran terbaru per tanggal 24 Mei itu jadi 115 peserta per cabang ajang. Lanjut, 13, pelaksanaan OSN tingkat nasional melakukan aplikasi Learning Management System atau LMS. Ya teman-teman, yang tadinya OSN tingkat nasional itu luring, langsung datang ke tempat dan pelaksanaannya luring. Nah, untuk ini diubah menjadi daring dan menggunakan LMS, bukan lagi menggunakan aplikasi TKA atau exam browser ya teman-teman, tapi menggunakan LMS. Yang keempat, mekanisme pengawasan OSN tingkat nasional dilaksanakan menggunakan perangkat Zoom dengan ketentuan satu perangkat untuk setiap peserta. Nah, beda lagi ketika OSNP kan satu ruang, satu akun Zoom, tapi untuk tingkat nasional satu peserta satu akun Zoom. Mungkin guru-guru yang di sini pernah PPG, nah seperti itu pelaksanaannya. Jadi nanti si anak itu nanti disediakan entah itu laptop atau HP. Nah, di HP-nya itu ada Zoom-nya ya teman-teman. Jadi satu peserta satu akun Zoom seperti PPG ya teman-teman. Nih poin ke-14 Indo, karena kan itu sudah tingkat nasional. Jadi satu peserta satu akun Zoom. Lanjut ke-15, jadwal pelaksanaan OSN tingkat nasional dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 31 Agustus 2026. Yang ke-16, pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan mulai dari OSNK, OSNP, dan OSN nasional dapat dikenakan kepada peserta satuan pendidikan maupun pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Jenis pelanggaran dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat sesuai dengan panduan OSN tahun 2006 dengan sanksi yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelanggarannya. Silakan teman-teman nanti dibaca lagi aja panduannya, pelanggarannya masuk tingkat ringan, sedang, atau berat. Nanti kita baca lagi aja panduannya. Demikian disampaikan besar harapan Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, serta seluruh pihak terkait dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan dengan mengacu pada panduan OSN tahun 2026 beserta adendum yang telah disampaikan untuk mengurangi kendala keikutsertaan murid sebagai peserta OSN yang mengakibatkan kegagalan tes OSN per tahapan seleksi. Diharapkan informasi ini dapat disosialisasikan kepada murid, guru pembimbing, dan pihak terkait lainnya diguna mendukung persiapan pelaksanaan kegiatan secara opsional serta mendorong pengembangan talenta murid secara berkelanjutan sesuai bidang minat dan potensinya. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kami membuka semua layanan komunikasi dengan narah hubung kami pada buku panduan OSN untuk membantu persiapan pengisian pemetaan sekolah pelaksanaan SK dengan batas waktu tanggal 26 Mei 2006 sampai jam 5 sore. Atas perhatian dan kerjasamanya Bapak Ibu kami sampaikan terima kasih. Ini ya teman-teman, surat edarannya. Dan
Dan kita cek lagi untuk lampirannya. Nih ya teman-teman, ini lampiran berarti jadwal OSN SD dan SMP. Nih ya teman nih. Ini berarti bukan lagi, berarti ini apa ya, berbeda-beda waktu ya teman-teman. Kalau yang ini ya teman nih, kalau yang ini kan MTK dan IPA nih per tanggal 1 Mei, ini surat edaran per tanggal 1 Mei. Nih, IPA dan matematika SD ya teman-teman, jeung SD. IPA dan matematikaku di jam yang sama. Nah, surat edaran yang terbaru nih di berbeda-beda jam. Matematika dari jam 8 sampai jam 9, IPA dari jam 10 sampai jam 11, IPS 13-14 ya teman. Jadi ada 3 jam, ada 3 sesi di setiap jamnya, di setiap mapelnya itu berbeda-beda jam. Bukan beda sesi tapi beda-beda jam ya teman-teman setiap mapelnya. Ini untuk yang tingkat ini untuk yang jenjang SMP sama juga nih, berarti mengganti yang ini nih. Mengganti surat edaran yang pertanggal 1 Mei. Ini yang tadinya IPA dan matematika di jam yang sama. Nah, untuk yang terbaru, matematika di awal di jam 7.30 sampai 10, IPA-nya 10.30 sampai 12, IPS-nya jam 13 sampai 14.30. Nih, tingkat kabupaten. Ini tingkat provinsinya, nih ya teman-teman nih. Nah, tingkat provinsi kan nggak ada semi daring ya teman-teman, wajib semuanya mode daring. Jadi tidak ada jadwal sinkronisasi ya teman-teman. Kalau tingkat kabupaten kan masih ada yang semi daring, makanya masih ada waktu untuk sinkronisasi data. Nah, untuk yang tingkat provinsi tidak ada lagi yang semi daring, wajib semuanya mode daring. Jadi tidak ada jadwal sinkronisasi. Ini ya teman-teman nih. Untuk SD berarti 6 Juli, nih berbeda-beda jamnya setiap mapelnya. SMP juga berbeda-beda jamnya. Matematika di awal, IPA kedua, IPS ketiga. Ini ya teman berarti lampirannya. Oke, jadi seperti itu informasinya. Semoga informasi ini tersampaikan. Nanti teman-teman dibaca lagi panduannya, surat edarannya, silabusnya, agar informasi yang disampaikan oleh pusat prestasi nasional itu tersampaikan walaupun cuma panduan, walaupun cuma surat edaran. Oke, itu saja informasinya. Semoga bermanfaat. Berarti teman-teman nih yang pernah saya share jadwal ini sudah tidak berlaku ya teman-teman, karena sudah ada yang jadwal yang baru. Nanti saya buatkan jadwal yang terbaru lagi ya teman-teman. Ini sudah tidak berlaku. Oke, itu saja informasinya. Semoga bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-teman, dan tentunya jangan lupa juga subscribe. Ini hadis Pak Uji, nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.